pejuang-pejuang dalam hidup sehat kan ya. Latihannya kurang lebih sebenarnya latihannya jadi kepisah sendiri-sendiri. We are in my room. Sahabat dunia, selamat datang di My World. Seperti janji kita semalam, kita hari ini akan mendatangi teman, bahkan seorang bintang dan menjadi idola saya. Siapakah beliau? Beliau adalah pasti sahabat sudah mengenal. Sehat tidak menarik selagi kita masih memilikinya. Baru menjadi menarik ketika ia pergi dari kita. Ade Rai. Nama lengkap Ade Rai adalah I Gusti Agung Yuda Rai. Sering dipanggil atau disapa Ade Rai. Lahir tanggal 6 Mei 1970 di Jakarta. Siapakah beliau yang sebenarnya? Hari ini kita akan ngobrol sama beliau di tempat olahraga beliau di Rai Fitness. Seperti apa beliau dan siapa beliau? Yuk. Sahabat, nah inilah tokoh kita hari ini, teman sahabat yang kita bisa sebut sebagai pejuang-pejuang dalam hidup sehat. Beli Ade Rai. Terima kasih Beli. Terima kasih. Waktu, tempat. Sahabat, untuk diketahui, Beli Ade ini semalam sama kita memerankan tokoh sebagai Gajah Mada. Kok bisa Beli? Ya, iya diajakin aja. Diajak tarian topeng Ibu Sukmawati. Betul. Berapa lama Beli latihannya? Latihannya kurang lebih sebenarnya latihannya udah 1 bulan ya. Cuma mungkin karena satu dan lain hal, saya juga karena tinggal di Bandung dan juga jadi kadang-kadang waktu bertemu sama teman-teman di sana kalau berbarengan tuh nggak kedapetan, jadi akhirnya latihannya jadi kepisah sendiri-sendiri. Tontonan semalam menjiwai sekali loh Ble. Menjiwai sekali. Ya, tapi lebih suka wayang ya? Ya sebenarnya saya suka seni lah, saya suka seni gitu. Saya waktu itu juga bilang sama Ibu Sukma, saya bilang ya saya dengan senang hati kalau diajak berpartisipasi, karena tadinya mungkin kepikirannya cuma jadi bintang tamu atau suruh ngapain gitu. Saya bilang kenapa nggak saya ikut di dalam pagelarannya, memerankan sesuatu gitu. Jadi itu jadi tantangan bagi saya. Di sisi lain juga jadi satu pengalaman yang unik. Sebelumnya saya pernah juga pengalaman yang sama di dunia kesenian. Waktu itu ikut memeriahkan yang Pekan Kesenian Budaya Bali kalau nggak salah ya, PKB ya apa namanya? PKB ya. Itu waktu itu kita pernah ada launching buku Bhagavad Gita, tapi dibuat dengan temanya waktu itu konsepnya adalah drama musikal bersama artis-artis penyanyi Bali gitu. Nah waktu itu saya pun juga ikut juga di sana. Judulnya waktu itu episodenya Arjuna Sangsaya, Arjuna Bimbang. Jadi di Kurusetra, jadi percakapan antara Arjuna dan Krishna itulah yang sebenarnya menggambarkan lahirnya Bhagavad Gita. Nah kebetulan di situ saya berperan sebagai Bima gitu. Nah jadi saya di situ juga tampil, tapi kalau dulu konsepnya teater gitu. Jadi lebih ngomong gitu dengan bergaya gitu, lebih acting lah gitu ya, teater. Nah kalau yang kemarin ini karena konsepnya sendera tari, jadi nggak ada bicara, nggak ada ngomong, jadi saya harus memberikan pesannya melalui gerakan gitu. Saya terima kasih sama Bli Bagas yang bantuin saya untuk kasih contoh-contoh gitu. Jadi saya latihan terus di rumah. Jadi omongan loh Bli. Oh iya. Gajah Mada benar-benar muncul katanya. Karena badan dan prabawanya ya mirip sekali. Iya, cocok katanya, tinggi, besar. Iya, terima kasih. Sahabat, itu sepintas tentang Ade Rai semalam. Nah, siapakah beliau yang sebenarnya? Kita bisa tanyakan hari ini. Kalau Beli aslinya dari mana Beli? Iya, saya aslinya sebenarnya
Bapak saya kan dari Dalung, ya. Bapak dari Dalung. Bapak dari Dalung. Bapak saya namanya I Gusti Rai Wijaya. Nah, saya nama panjang saya I Gusti Agung Rai Kusuma Yuda. Ada Kusuma Yudanya ya? Ya, Kusuma Yuda nama belakang saya, karena semua orang namanya Rai, namanya Gung Rai, tapi kan Rai siapa gitu. Jadi saya Rai Kusuma gitu I sebenarnya. Gusti Agung Rai Kusuma Yuda. Kusuma Yuda. Ya. Ada kusumanya ya? Iya betul. Oke. Kusuma itu bunga, Yuda itu perang. Oh. Jadi bunga di dalam peperangan. Beli lahir di Dalung? Saya lahirnya sebenarnya di Jakarta karena ayah saya sejak muda memang sudah meninggalkan Bali ya, dari beliau di SMA, almarhum ayah saya, lalu jadi tentara kan di itu, terus juga jadi ahli hukum juga. Iya, nah, jadi dia juga ahli hukum, dia ngajar dosen juga, dosen hukum juga, terakhir di Atmajaya sempat, tapi dia juga seorang tentara juga, angkatan darat, infanteri, tapi juga di ujung karirnya sempat pensiun duluan dari tentara, lalu menjadi ahli hukum untuk PT Astra. Jadi sempat di Astra, terakhir jabatannya sebagai di dana pensiun Astra. Ibu saya dari Sukabumi, orang Sunda. Cuma sejak muda karena ibu saya menikah sama ayah saya, ibu saya juga sudah almarhum. Ibu saya juga jadi orang Bali gitu. Ibu jadi orang Bali. Iya, jadi ya saya jadi orang Bali juga, cuma yang besar di Jakarta begitu. Lahir di Jakarta. Iya, saya Berapa lahir saudara, di Jakarta hampir 53 tahun yang lalu. 53 tahun yang lalu. Beli berapa saudara? Saya 4 bersaudara. Saya anak kedua. Anak kedua. Iya, betul. Oke. Kakak saya pria laki-laki, adik saya perempuan 2. Om Ade lahir 53 tahun yang lalu, berarti tahun 1970 ya? Iya, betul. Di tanggal 6 Mei. Iya. Taurus, tak tahu diurus. Berarti sekolah Beli Ade dari kecil Jakarta? Iya, saya sekolahnya di Jakarta. Tinggal di mana di Jakarta? Tinggalnya di Jakarta juga, di Komplek Hankam Slipi, di Slipi. Tentara ya? Iya. Saya sekolahnya SMP di Sang Timur, SD TK itu di Komplek Hankam. Dia ada sekolah sendiri namanya sekolah IKKH, namanya Ikatan Kesejahteraan Keluarga Hankam. Iya, lalu SMP sempat di SMP Kristen di Battle, lalu sempat di SMP Katolik di Sang Timur, lalu saya SMA di Canisius, itu SMA cowok semua, itu kan di Katolik. Lalu saya sempat kuliah di Universitas Parahyangan di Bandung, ambil hubungan internasional. Lalu saya lanjutkan lagi di UI, ambil hubungan internasional juga di FISIP. Jadi saya lulusnya dari UI. Parahyangan lulus juga, Beli? Enggak, Parahyangannya saya tinggalin karena kan sama-sama HI juga. Betul. Jadi saya pindah ke UI. Jadi saya dapat sarjana ilmu politik namanya ya. Kalau dulu dokter Andes sih sebenarnya. Tapi saya jadi sarjana ilmu politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, jurusan Hubungan Internasional gitu. Wow. Ternyata bukan badan besar dan berotot kekar, tapi berotak encer. Tamatan UI loh, Beli. Nggak sengaja mungkin. Terus Beli tamat UI dan memilih olahraga. Iya, betul. Jadi, dari kapan deh? Iya, betul. Jadi memang ada satu keunikan kalau olahraga binaraga ini ya. Saya sebenarnya menggeluti olahraga dari umur 4-5 tahun. Saya udah jadi atlet judo. Bentar dulu, 4-5 tahun? Iya, umur 4 tahun, 5 tahun saya udah ikut karate kan, ikut judo. Sudah tersadarkan waktu itu ya, umur 4 tahun, 5 tahun? Udah diajak sama bapak saya ikutan olahraga. Nah, jadi di umur 5 tahun itu 6 tahun, saya udah tanding judo. Nah, lalu tapi saya juga udah latihan karate juga. Nah, tapi baru beneran menjadi atlet beneran itu di umur 7-8 tahun ketika saya jadi atlet bulu tangkis. 7 tahun, 8 tahun menjadi atlet bulu tangkis. Itu SD loh, Ble? Iya. SD ya? Iya, nah di umur 7-8 tahun saya latihan bulu tangkis pertama. Nah, tepat
umur 9 tahun, 10 tahun lah gitu, saya ikut kejuaraan DKI gitu. Baru ikut bertandingnya. Jadi latihannya 3 tahun sebelumnya lah. Bulu tangkis. Bulu tangkis. Kejuaraan berarti juara. Ya di DKI saya. Saya jadi dari umur 10 tahun sampai umur 16 tahun tepatnya, itu saya berkarir sebagai atlet bulu tangkis. Nah, saya pindah dari berbagai klub bulu tangkis, mulai dari awalnya dulu ada namanya klubnya namanya Klub Gelora Senayan. Lalu saya ikut PB56, waktu itu dimiliki oleh Ibu Nelly Adam Malik pada saat itu, pelatihnya Om Pongo, bapaknya Lius Pongo. Lalu sampai saya ikut tangkas juga sempat, kalau zaman sekarang namanya Bimantara Tangkas. Nah, lalu terakhir saya ikut di Jarum. Jadi saya bersama Ardi Bewiranata, lalu sama Yuni Kartika. Tahun berapa itu ya beli ya? Itu antara tahun 85 sampai 87. 85 sampai 87 di Jarumnya. Di Jarumnya. Tapi saya mulai buat badmintonnya dari 1978 sampai 87 ya, kurang lebih 10 beli di tahun. Jarum waktu itu SMA. Iya, pas SMA kelas 1, ya? Betul. Pas SMA kelas 1. Udah menjadi atlet di Jarum. Iya, atlet di Waktu Jarum. sibuk sekali dong beli. Iya, sibuk. Justru itu makanya kenapa ada satu keunikan cerita di situ ketika saya di SMA-nya waktu itu di Kanisius, termasuk SMA yang layak lah gitu ya. Jadi kalau bahasanya zaman dulu bilang katanya gurunya killer semua. Betul. Dan pelajarannya berat. Betul. Di sisi lain, saya masuk di dalam tanda kutip killer klub bulu tangkis juga ketika saya di sana berhadapan dengan ada Om Pongo, ada Om Tan Yuhok, ada Om Tan Tian Beng, ada Profesor Singgi Gunarsa di sana. Saya terpaksa harus latihan keras, pulang dari sekolah, udah ditunggu di latihan ini. Jadi sebagai anak umur mungkin 14 tahunan, 15 tahunan, betul. Ya saya mengalami pressure yang begitu besar karena harus jadi pelajar yang baik di sekolah yang killer, tapi harus menjadi atlet yang baik juga di klub bulu tangkis yang killer. Yang terjadi oleh saya adalah dua-duanya gagal gitu. Jadi dua-duanya gagal. Iya, jadi bulu tangkisnya nggak juara, sekolahnya nggak naik. Kelas berapa beli? Kelas 1. Kelas 1 SMA. Kelas 2. Okay. Jadi pada saat itulah akhirnya bapak saya almarhum bilang sama saya, dia bilang katanya kamu mau pilih mana? Kalau kamu mau pilih olahraga ya udah berarti fokus ke olahraga aja gitu. Kamu nggak akan mampu bisa sekolah di Kanisius gitu dengan mau jadi atlet yang optimal. Tapi kalau kamu mau sekolah yang benar, ya berarti olahraganya mesti ditinggalin gitu. Wow. Pada saat itu bapak saya bilang kalau olahraga nggak ada tempat buat juara 2. Tapi kalau di sekolah mau juara ke 10 pun juga kita masih ada tempat gitu. Jadi akhirnya di sekitar tahun 86-87 itu saya memutuskan untuk memilih sekolah gitu. Nah, jadi ketika saya memilih sekolah, nah akhirnya bulu tangkis saya selesai. Nah, uniknya, ini uniknya. Karena saya dari umur 4 tahun, 5 tahun udah jadi atlet, jadi ketika saya umur 16 tahun suruh berhenti jadi atlet dan udah selesai, jadi saya bingung, jadi kayak nggak ada kerjaan kok, kelar sekolah nggak ngapa-ngapain gitu. Nah jadi pada saat itulah akhirnya saya bertemulah sama besi gitu. Ketemu sama besi karena keinginan saya untuk menang di meja panco, karena di sekolah saya diajakin panco terus sama setelah orang. tamat SMA? Bukan, pada saat di bangku SMA itu. Umur 16 tahun? Iya, Masih di kelas 2 SMA. ya? Iya, jadi ketika saya habis itu kan, jadi saya belajar dan baru naik kelas gitu. Nah, jadi pas naik kelas itulah, jadi saya akhirnya banyak waktu luang buat saya. Nah, di kelas 2 SMA dan 3 SMA itulah akhirnya saya diperkenalkan oleh latihan angkat beban itu, atau diperkenalkan fitness itu sendiri karena keinginan saya untuk bisa kuat di meja panco. Nah, yang terjadi kalau teman-teman tahu, saya dulu kan lahir cuma 2,5 kiloan. Waktu umur 10 tahun berat saya 25 kilo. Waktu umur saya kelas 1 SMA tadi, yang waktu saya nggak naik kelas itu, tinggi saya udah 183, hampir 185 seperti sekarang. Tinggi sekali ya? Berat saya 55. Oh, kurus sekali beli. Nah, makanya ketika saya kenal olahraga besi itu, saya pelan-pelan ngangkat, jadi berat saya naik jadi 5-10 kilo lebih berat, tapi yang naik tuh massa ototnya. Nah, jadi pada saat itulah akhirnya saya menggelutilah si olahraga
panco tersebut. Tapi diselingi olahraga panco itu karena saya punya latar belakang bulu tangkis, saya masih main bulu tangkis untuk sekolah saya. Saya masih ikut atletik karena saya larinya cepat juga, jadi sprinter dan juga jadi tolak peluru karena saya punya tenaga yang kuat. Dan juga shifting saya dari bulu tangkis ke volley karena saya punya smashan yang kuat, akhirnya saya jadi spiker juga di volley. Beli main volley juga? Main volley, jadi saya mewakili UI juga untuk kejuaraan antar universitas, kejuaraan antar se-Asia Tenggara juga, mewakili UI juga untuk atletik, untuk bulu tangkis, untuk volley juga gitu. Nah jadi waktu itu saya olahraganya tetap, tapi pada saat itu olahraganya mungkin nggak sekeras waktu saya bulu tangkis, sehingga jadi sisa-sisa mungkin potensi dan bakat saya masih ada, masih bisa tersalurkan untuk levelan lomba antar mahasiswa lah gitu ceritanya. Nah tapi di saat itu saya sudah diperkenalkan dengan latihan beban, karena waktu latihan beban itu sebenarnya sudah diperkenalkan sejak tahun 1984 waktu saya jadi atlet bulu tangkis. Saya kan harus loncat tinggi, smash keras, makanya saya udah mulai kenal besi sebenarnya pada saat itu. Tapi menjadi benar-benar kenalan sama besi itu memang benar-benar di sekitar tahun antara 87 sampai tahun 90 itu. Jadi ketika saya masuk kuliah di tahun 89 90 itu, di bangku kuliah awal itu, nah saya udah mulai, badan saya pelan-pelan udah mulai terbentuk gitu. Nah pada saat itulah seiring dengan saya bersekolah, di sisi lain ternyata karir binaraga saya pelan-pelan meningkat gitu. Jadi waktu saya kuliah, saya pun juga ikut pertandingan binaraga tingkat lokal. Waktu dulu pertandingan binaraga saya pertama adalah di Bali. Di Bali? Ya, tahun 1991. Sebentar dulu, beli awalnya kan fokus dengan olahraga panco. Betul. Nge-gym pertama kali di mana, Bli? Nge-gym pertama kali waktu saya SMA itu. Jadi waktu saya udah berhenti bulu tangkis, full nge-gym. Jadi saya nge-gym aja. Kan bedanya kalau bulu tangkis itu kan saya kan latihan kan kayak platda gitu sifatnya. Jadi memang ketemu pelatih, ketemu apa, ada jam latihan. Dan nanti besok mesti latihan lagi, besok ini. Kalau nge-gym itu kan kayak saya bisa lakukan di rumah, bisa ke gym, jadi lebih fun buat saya. Nge-gym itu jadi nggak ada sesuatu, jadi nggak mengganggu jam belajar saya gitu. Berarti itu alasan Bli memilih nge-gym, olahraga besi? Iya, tapi di sisi lain juga waktu itu karena saya juga kalau kita berbicara yang namanya self-study atau swadaya, kalau orang Bali bilang gitu, ngelihat emang bakatnya ada di mana sih gitu. Ternyata saya merasa bakat saya itu ada di olahraga yang relate sama strength and power gitu, yang which is adalah si besi ini gitu. Nah jadi waktu saya ngangkat besi apa gitu, saya panco gitu, kok saya kuat gitu. Bahkan waktu saya lulus SMA, saya ikut tanding panco nasional, saya juara nasional, ngalahin orang-orang kayak bouncer, tukang pukul apa segala yang ada itu. Jadi kejuaraan nasional panco saya juara, padahal dulu berat saya masih ringan, paling cuma 65 70, tapi saya ngalahin, masih kecil ya? Ngalahin orang yang beratnya 100 120 gitu. Beli 65 70 dengan tinggi 183, itu kurus loh, Bli? Kurus, betul. Tapi tangan saya kuat. Gitu, karena saya dulu smash, dulu ini, lalu saya panco, lalu saya latihan beban, jadi kuat. Jadi dengan berat saya di 70-an sampai 75 kalau nggak salah waktu itu, saya juara di kelas bebas panco. Saya ngalahin semua itu atlet-atlet panco nasional. Nah kebetulan panco waktu dulu memang digeluti sama, kalau istilahnya zaman dulu memang dunia malam semua tuh, kayak kalau istilahnya bodyguardnya pengusaha-pengusaha lah, mulai dari bodyguardnya Mas Hutomo Mandala Putra, bodyguardnya Mas siapa namanya si Adi Guna Sutowo, bodyguardnya Mas di tahun itu, Ricardo Gelayel. Jadi itu semua, dan orang-orang Ambon yang ada di Jakarta itu yang badannya gede-gede semua, jadi akhirnya menjadi sahabat saya semuanya gara-gara saya diperkenalkan oleh panco gitu. Nah uniknya waktu saya panco, akhirnya saya menang, saya juara, jadi temenan sama mereka, tapi lama-lama badan saya jadi tambah gede gara-gara saya masuk ke binaraga sejak itu. Jadi awalnya di panco dulu di tahun 91, tapi pada saat saya waktu panco itu saya juga udah mulai meniti karir saya di binaraga. Jadi binaraga dan panco sebenarnya jalannya berbarengan.
Cuma akhirnya panconya saya tinggalin gitu. Jadi saya Panconya boleh fokusnya ke binaraga. Di tahun 92. Iya, di tahun 92-93 akhirnya tahun 93 adalah saya pertama kali ikut Pekan Olahraga Nasional, mewakili Waktu DKI. itu sudah tamat SMA deh. Udah kuliah itu. Udah Itu pas kuliah di UI ya? Iya, di kuliah di bangku di UI. We are